Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai asas-asas pendidikan dan penerapannya. Asas pendidikan yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among pada taman siswa yang dikumandangkan Ki Hajar Dewantoro. Tutwuri Handayani yang berarti jika di belakang, mengikuti dengan awas, dan merupakan salah satu dari 7 asas taman siswa. Yaitu yang pertama bahwa setiap orang berhak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Dan sampai ketujuh, yang nomor 7 adalah bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan, lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat atau BSH. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang new significance of an old idea, tetapi universality acceptable definition is difficult. Lifelong learning and lifelong education. Kedua istilah ini sering digunakan bergantian dengan makna yang sama, walaupun sebenarnya berbeda. Belajar adalah perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, dan psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Pendidikan seumur hidup lebih menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien dan efektif. Lingkungan yang membelajarkan peserta didik. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses pembelajaran di sekolah seyogianya mengemban sekurangnya 2 misi, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Masalahnya di sekolah adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar dan membelajarkan sehingga mendorong terwujudnya belajar sepanjang hayat. Terbentuknya masyarakat yang mau dan mampu terus-menerus belajar. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal kurikulum sekolah yang meliputi keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan peserta didik, kurikulum dan perubahan sosial budaya. The forecasting curriculum, yaitu perancangan kurikulum berdasarkan suatu prognosis, baik tentang perilaku peserta didik pada saat menamatkan sekolahnya, pada saat ia hidup, maupun pada saat ia hidup dalam sistem yang telah berubah di masa depan. Keterpaduan bahan ajar dan pengorganisasian pengetahuan, penyiapan untuk memikul tanggung jawab diri sendiri dan sosial, pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki untuk mempertahankan motivasi belajar secara dimensi horizontal kurikulum, yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Dengan mempertimbangkan kedua dimensi ini, maka akan tercipta masyarakat gemar belajar sebagai basis PSH, pendidikan seumur hidup, dan PSH, belajar sepanjang hayat. Asas yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Kaitan asas kemandirian dengan asas lain, baik asas Tutwuri Handayani maupun asas belajar sepanjang hayat, secara langsung berkaitan. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa
untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Asas PSH hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Upaya mengembangkan asas kemandirian dalam belajar. Beberapa alternatif, ada beberapa strategi belajar dan pembelajaran yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Salah satunya adalah penerapan CBSA, cara belajar siswa aktif. Penerapan asas-asas pendidikan. Untuk memberi gambaran bagaimana penerapan asas-asas tersebut di atas akan dibicarakan keadaan yang ditemui sekarang, permasalahan yang ada, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan, dan keadaan yang ditemui sekarang. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yaitu usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan keluarga, menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, misalkan kepemimpinan, keterampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, dan sebagainya. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan. Usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita. Sesuai dengan uraian di atas, maka secara singkat, pemerintah secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan asas pendidikan sepanjang hayat dengan cara pengadaan sarana dan prasarana, kesempatan, serta sumber daya manusia yang menunjang. Dalam kaitan penerapan asas Tuturi Handayani, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan keterampilan yang diminatinya. Peserta didik mendapatkan kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan keterampilan. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan. Kesimpulannya, asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pokok pendidikan ada 3, asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.